Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Firman Tuhan dari Amsal 10 ayat yang ke-8 dikatakan, siapa yang bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, siapa yang bijak hati akan memperhatikan perintah-perintah. Ini luar biasa. Firman Tuhan, Alkitab penuh dengan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah yang secara manusia mungkin tidak sanggup kita melakukannya. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Perintah ketaatan, perintah untuk setia, perintah yang lain-lain. Tuhan akan menolong kita. Mari kita lihat. Kita menjadi orang-orang yang bijak hati, sehingga setiap perintah-perintah Tuhan kita boleh kerjakan, kita boleh minta Roh Kudus menolong kita, sehingga kita mampu dan sanggup melakukannya. Sahabat dalam Tuhan, perintah mengasihi ini yang paling menjadi pergumulan orang-orang percaya. Sahabat-sahabat dalam Tuhan, seringkali terjadi trouble, terjadi perselisihan, terjadi trouble, mungkin hubungan retak. Tetapi firman Allah berkata, biarlah kita menjadi bijak hati sehingga kita bisa terpulih hubungan kita satu dengan yang lain. Baik juga antar saudara juga banyak sekali yang boleh terjadi. Tapi biarlah kita menjadi bijak hati. Hati kita menjadi hati yang baik, hati yang penuh dengan kelembutan, hati yang disebut dengan rendah hati. Ini luar biasa. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini penting sekali. Jadilah orang-orang yang rendah hati, jadilah orang-orang yang bijak hati, jadilah orang-orang yang memiliki hati yang sabar, hati yang murah hati dan segala macam. Oleh karena itu, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan juga bagian terakhirnya dikatakan, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Sahabat dalam Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita. Jangan kita salah bicara. Kenapa? Kalau kita salah bicara, hukum akan menanti. Di Indonesia bagus. Kenapa? Karena sekarang ada hukum-hukum atau undang-undang untuk melarang orang asal-asal bicara. Karena itu sahabat dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, biarlah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Artinya apa? Pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita katakan. Demikian juga dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, seringkali banyak orang mengatakan bahwa banyak orang suka menyinggung pada saat menyampaikan firman Tuhan. Saya juga dulu suka dikritik karena suka menyinggung. Dan saya mulai renungkan, memang firman Tuhan itu kita pakai bukan untuk menyinggung, tapi untuk mengubah hidup orang lain. Namun, ya seringkali disampaikan juga firman Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan merasa tersinggung. Padahal Roh Kudus sedang bekerja. Karena itu sahabat dalam Tuhan, ini penting perkataan kita. Alkitab mengatakan perkataan yang disampaikan tepat pada waktunya. Itu dahsyat sekali. Karena itu ini luar biasa. Biarlah yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita renungkan di hadapan Tuhan. Yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar kekuatan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat yang luar biasa. Pada waktu Elia bertemu dengan wanita janda di Sarfat, wanita miskin yang tepungnya juga tinggal segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Ada satu kekuatan, ada satu perkataan yang kuat sekali. Engkau buat terlebih dahulu buat aku, kemudian buatlah juga untuk engkau dan anak. Ini luar biasa, ini profetik. Ini satu gambaran. Wanita ini mau mendengarkan apa perkataan hamba Tuhan ini. Dan terjadi mujizat. Jadilah menurut perkataanmu. Itulah firman Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat dalam Tuhan,
Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak hati, yang memiliki perkataan yang baik, dan juga kita tidak menjadi orang yang bodoh karena bicaranya ngawur, tapi menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang diurapi Tuhan, menjadi orang yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat dalam Tuhan. Kiranya kami Tuhan menjadi orang-orang yang bijak hati, menjadi orang-orang yang tidak bodoh dengan perkataan. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang memiliki perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang membangun, yang menghidupkan, yang menggairahkan orang lain. Karena perkataan yang penuh urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.